bukan Zakaria ya. Nah, di sini dia mengatakan memang masa-masa di mana banyak sekali nabi-nabi yang mengingatkan kepada suatu bangsa, yaitu bangsa Israel. Jadi di sini tertulis, nah ada seseorang yang katakan dia memiliki ternak dan kemudian di ayat-ayat yang lain, bagaimana aku menghina Tuhan kayak gitu. Bagaimana caranya menghina Tuhan? Nah, disampaikan juga oleh Maliaki ini kepada bangsa Israel ya dengan cara mempersembahkan binatang yang cacat gitu, binatang yang cacat. Nah, jadi sekecil apapun yang saya lakukan dalam hati itu berkaitan dengan tidak memberi yang terbaik, nah Tuhan pun tahu. Nah, bangsa yang katakan bangsa Israel yang terus-menerus Tuhan tuntun, bahkan sampai detik ini saat bangsa ini tetap ada, bangsa ini tetap ada. Dan di situ hal-hal yang kecil itu tercatat lah, Tuhan tahu, dan Tuhan tidak buta gitulah. Jadi termasuk hal-hal kecil Tuhan pun tahu. Tapi di apa yang saya perhatikan seringkali mengabaikan hal itu gitu ya. Jadi memberikan binatang yang cacat. Apa yang bisa diberikan terbaik, berikan terbaik yang sebisa saya lakukan. Jadi ternyata Tuhan tahu. Nah, Tuhan tahu sekecil apapun yang saya lakukan dengan hati yang terdalam, itu Tuhan tahu. Nah, tentunya memberi yang terbaik itu maksudnya bukan hal yang mudah, bukan hal yang mudah, dan bukan hal yang katakan tidak memerlukan satu usaha, satu jadi bukan hal yang langsung barang jadi begitulah. Jadi itu perlu memberikan diri, memberikan hati, melatih diri. Nah, itu hal-hal yang katakan dilakukan secara terus-menerus, walaupun ada kalanya lelah, tapi dalam proses kalau berhenti, ya tidak menjadi sesuatu yang katakan menjadi sesuatu hasil yang memuaskan kalau berhenti di tengah jalan. Jadi saya mau terus mengikut tuntunan yang memang Tuhan bawa terus menerus walaupun tidak enak, tapi hal itu memang gak enak di dalam hati, tapi saya tahu itu membawa kalau itu Tuhan yang Tuhan inginkan, itu akan memberikan satu ketenangan di dalam batin saya. Ya, saya belajar untuk memberi yang terbaik dan apapun yang ada di dalam hati saya, Tuhan pun mengetahuinya. Seperti satu bangsa yang katakan dia mempersembahkan, dia menghina Tuhan dengan cara mempersembahkan binatang yang cacat. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai melanjutkan yang kemarin. Ada beberapa mungkin kalau sempat didiskus hari ini. Oke, nah saya lanjutkan, saya share yang kemarin. Silakan absen di kolom chat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Oke. Ya, kita lihat yang kemarin. Delapan 07. Oke, 07 ini nambah ada. Oke. Nah, kita kembali memperhatikan yang ini. Ternyata soalnya ini teh ada ternyata. Oke, bentar. Ya, maksud saya adalah seperti ini. Jadi ini datanya ada. Nah, kemarin yang dibahas itu ternyata data spektrum hidrogennya ya. Ada juga yang dikasih langsung data chemical shift-nya, ada juga yang dikasih grafiknya sama angkanya, ada juga yang dikasih grafiknya doang, gitu ya. Oke. Nah, saya copy paste dulu. Ya. Oke, wait. How? Jadi kemarin lengkapnya itu seperti ini, ya. Oke, nah sebagian review sedikit yang mengenai kemarin. Jadi compound F kemarin dia itu didissolve di compound yang ini. Jadi compound ini kita namakan CdCl3 yang biasa dipakai solvent kan yang kemarin TMS ya, trimethylsilane. Jadi S, I, kemudian CH3-nya ada 4. Nah, sehingga dia H-nya ini banyak ya. Kalau ini H yang sama itu peak-nya itu menunjukkan area ada 12 H. Jadi H-nya itu adalah H yang tinggi kalau kita membedakan antara TMS sama solvent yang dipakai di soal di sini. Nah, kalau TMS saya rasa ini pasti peak-nya lebih tinggi gitu ya kalau TMS. Karena H-nya banyak. Sedangkan kalau di sini H-nya itu diganti D lagi ya. Jadi ada cuma ada satu lagi ya. Yang lainnya adalah Cl3. Oke. Jadi ini menunjukkan solvent yang lain dalam konteks yang problem yang di sini itu dipakai solventnya pakai ini. Nah, di sini diketahui kemarin itu harusnya ada datanya ini, harusnya saya munculkan datanya dulu, baru bawa pertanyaan bawahnya. Nah, di sini jadi mungkin lebih terlihat ya, lebih terlihat kalau kemarin di sini adalah mengenai ini adalah CH kemarin, CH di sini 1,4. Jadi makanya kemarin angkanya itu kok pas banget ya 1,4. Saya kira kemarin tuh punyanya karbon NMR, ternyata ini proton NMR punyanya. Nah, kemudian kita lihat relatif peak-nya jadi tinggi ya. Jadi kalau tinggi ada kalau yang ini sama yang ini tentu area peak-nya sama begitu ya. Nah, di sini H dia relatifnya peak areanya 3 karena paling
dia paling tinggi ya. Jadi pasti lebih banyak jumlah haknya. Karena di sini nggak ditulis jumlah haknya, kita tentukan. Nah, kemudian yang 39 itu adalah berkaitan dengan 3,9 itu adalah OH, kemudian yang ini juga OH ya, atau ada yang salah nggak? Saya lupa, men. Saya intip dulu. Oh, iya. Oke, yang ini adalah CH yang nempel di, berarti CH yang nempel di ini next to O gitu ya. Itu 39. Nah, kemudian list areanya 1, kemudian ininya adalah 1. Jadi yang 29 pasti 1. Seperti itu ya, 1 1 1. Nah, ininya kalau dijumlahin pasti luas areanya kurang lebih mendekati ketinggian sekian. Gitu. Ini 12,9 itu kemarin adalah OH di carboxylic acid. Carboxylic acid. Yang ini OH di alkohol. Nah, untuk menemukan bahwa molekulnya itu dia memiliki susunan ini OH, kemudian ini O, ini OH. Dia memiliki konfigurasi seperti ini, itu bisa terlihat ya, misalnya bisa membantu diyakinkan dengan splitting pattern yang ada. Untuk yang 1,4 itu adalah CH3. Nah, kita lihat splitting pattern yang ada di sini. Splitting pattern-nya itu adalah doublet. Nah, kalau splitting pattern-nya doublet, nah ini kan splitting pattern-nya itu N+1. Berarti N itu adalah hak yang dimiliki oleh karbon tetangga. Jadi karbon tetangga di sini adalah yang ini ya, stabilo biru muda. Haknya berapa di sana? Ketika kita cek haknya 1. Oh, doublet, berarti confirm bahwa strukturnya itu benar gitulah ya. Nah, kemudian kalau kita lihat berkaitan dengan yang di sini yang 3,9 itu adalah CH. Ini adalah CH next to O. Di situ ada tetraplet ya namanya istilahnya. Jadi ada triplet, ada quadruplet, ada 4. Jadi N+1 berarti karbon tetangganya 3. Nah, kita cek ini adalah split chemical shift-nya itu 3,9. Tetangganya punya 3H. Oh ya benar, berarti confirm gitu ya. Nah, yang lainnya mah untuk OH-OH jadi beda. Jadi bantuan untuk gambar itu splitting pattern itu membantu untuk pengecekan si struktur yang kita buat itu sudah memenuhi atau bukan. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Nah, ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya, lanjut ya. Oke, Feli aman-aman ya? Udah bisa ini, suara udah bisa kedengaran ya. Nah, udah sih. iya oke. Nah, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke bagian yang kita aplikasi dulu
ke karbon NMR sekarang, karbon NMR. Oke, untuk karbon NMR kita cek dia mempunyai apa, masih soalnya lain. Oke, yang ini. Tulisannya saya gedein dulu. Oke, di situ tertulis molecule of cycloheptadiene C7H10 consists a 7-member ring with 2 carbon-carbon double bond. Jadi berdasarkan info di sini, double bond dengan double bondnya ada 2. Ya, ada 2. Complete the skeletal formula of 2 isomer cycloheptane. Oke. Kalau kita langsung gambar, jadi tentunya 2 isomer. Jadi kalau yang pertama mah langsung saja ya, yang penting ada 2 double bond. Ini seling lagi, kemudian yang ini. Ya, jadi ini yang pertama. Oke, tunggu sebentar, saya perlu ngecas dulu. Sambil dipikirkan, kira-kira yang berikutnya bagaimana? Jadi 2 isomer. Langkah berikutnya adalah ya tinggal diganti posisinya double bondnya ya. Ini terus kita pindah langsung aja. Kita tadinya adalah di sini, sekarang kita pindah. Kita geser aja ke sini. Ya, selesai ya. Kalau seandainya dia dipindah ke sini, dengan kata lain contoh saya ambil lagi gambarnya. Ups. Oke, kalau yang saya misalkan di sini sama sini, nanti kurang lebih ininya sama. Kemudian boleh nggak Sir kalau misalkan ini double-nya rangkap begini? Boleh nggak ya? Nah, kalau kita lihat hitung H-nya, di sini H-nya 1, ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau di sini berarti kalau seperti itu H-nya nggak ada ya. H-nya nggak ada. Nah, di sini 1, 2, 3, udah 4. Ya, udah 4. Wow, ini 4. Berarti nggak ada H ya, oke. Nah, kita hitung H-nya tentunya tetap sama kayaknya ya H-nya. Kalau kita lihat ini H-nya 1, ini H, ini H, ini H, ini H-nya 2, 8, 10. Iya, sama saja. Nah, pertanyaan ini, kenapa nggak bisa ya? Nggak bisa seperti ini. Ya, simpelnya dulu, kalau double bond, itu dia akan stabil kurang lebih kalau dia disusun seperti ini. Ya, ada double, single, double. Kalau dibuat double-double seperti itu, langsung secara struktur dia sangat memungkinkan, ya sangat memungkinkan, tetapi ini bukan susunan yang stabil. Mungkin jawaban saya sementara seperti itu. Nah, kemudian kita udah tahu isomernya sudah tahu. Sekarang kita lanjutkan persoalan berikutnya, pertanyaan berikutnya.
Oke. Melihat pertanyaan yang ada, itu adalah ini, ya. Isomer P sama Q itu analyze using 13 carbon NMR spectroscopy. Kemudian predict number peak that will be seen in the carbon 13 NMR, ya, spektra dari P and Q. Nah, kalau kita lihat di data booklet, kita langsung saya ambil di data booklet, itu mengenai data spektranya, ya, data spektra. Saya ambil data spektra yang di bawahnya. Oke, saya akan ambil. Wait. Kalau datanya seperti ini. Kalau data hidrogen, kalau kita perhatikan dia spesifik for hydrogen, ya. Dia melihat data hydrogen. Oke, saya bandingkan sedikit. Nah, saya taruh di sebelahnya. Jadi kalau hydrogen itu dia memperhatikan yang namanya ya Jadi dia fokus on the proton, ya. Jadi protonnya H plusnya seperti apa. Dia fokus ke protonnya ini yang nempel di siapa, di C atau di O atau di N, ya. Jadi type of hydrogen. Nah, kalau carbon 13 ini ya dia selalu fokus ke karbonnya. Nah, karbon yang katakan dilihat itu, yang dilihat apanya? Yang dilihat itu ternyata hybridization dari karbonnya. Ya, hybridization oleh karbon. Oke. Di dalam hybridization karbon, itu cuma ada sp3, sp2, sama sp aja. Jadi dia ada 3 hybridization, sp3, Nah, ini sp3 di sini, kemudian ini sp2, kemudian sp. Loh, Sir, kalau sp3, sp2 seperti apa? Nah, sp3 tentunya ini kita ingat dia seperti tripod, seperti itu, ya. Nah, kalau kita gambar 3 dimensi, berarti satu garis ke atas, satu garis ke serong kiri bawah, kemudian yang ini adalah yang ditebal, sedangkan yang ini adalah dash line. Yang ini wedge, yang ini dash line. Jadi dash line itu menjorok ke dalam, ya. Itu untuk sp3. Sedangkan untuk sp2 itu adalah trigonal planar. Kemudian kalau sp dia itu linear, begitu, ya, linear. Oke. Jadi tentunya ada di triple bond. Kalau ini salah satunya adalah double bond, gitu, ya. Karbonnya. Nah, untuk yang double bond, ini kan sp itu dia trigonal. Nah, kemudian di sini ada p unhybrid. P unhybridnya cuma satu, sedangkan kalau sp, p unhybridnya ada dua, ya. Itu p unhybrid. Ya, itu p unhybrid. Sekarang kita mau lanjutkan. Jadi kita lihat lebih detail. Jadi sp3 kalau kondisinya alkil. Jadi CH3 yang nempel di something. Kemudian CH3 yang nempel di karbon alkin. Jadi nempel di double bond, C yang double bond. Ini sp3 yang nempel di COR. Jadi ada apa ini? Karbonil, ya, karbonil. Ada karbonil, ada juga ini ester. Jadi tinggal melihat chemical shift-nya di sini, ya. Oke, nah sekarang saya minta untuk yang ini kira-kira hybridization-nya tipenya apa saja yang ada? Ada berapa tipe hybridization yang ada di sini?
Saya nanya ke Felis Wijaya. Kalau yang di P, nah dinyalakan juga. Kalau di P kira-kira hybridization-nya apa saja? SP2, SP3. Iya, oke. Nah, SP2, SP3. Jadi SP2-nya ada di sini ya, karena ada double bond, yang lainnya ada single bond. SP2, ini SP2, oke, SP2 dan ini SP2. Kemudian di sini adalah SP3, di sini SP3, di sini SP3. Nah, saya lanjut nanya. Tentunya, jadi kita hanya perlu melihat data SP3 sama SP2-nya saja. Betul ya? Ada berapa peak yang akan muncul untuk di orbital P? Nah, ini halnya juga sama, kita perlu memperhatikan kalau misalkan yang PMS tadi, Si, CH3 itu satu jenis gitu ya, satu jenis H. Nah, kalau TMS juga satu jenis C juga ya, satu jenis C, ini satu jenis H. Kebetulan satu jenis semuanya. Jadi bisa dipakai, makanya di sini TMS-nya dikasih nilai 0. Oke, tadi jenis ya, lagi ke toilet silakan. Nah, di sini ada SP2 dan SP3. Kira-kira ada muncul berapa jenis karbon? Jadi peak itu muncul oleh karena perbedaan karbonnya. Kalau termasuk H itu muncul karena ada berapa tipe H, muncul berapa peak. Nah sekarang kalau menurut Feli, ini berapa peak ya yang akan muncul di isomer P? Videonya udah dinyalain, Feli. Oke. Gak ngerti, Pak. Oke, baik. Nah, paling gini, melihat bahwa kalau misalkan SP2, SP2, SP2-nya dulu. SP2-nya kan kita menduga ada 4 ya. SP2-nya ada 4. Nah, ketika SP24, kita mungkin menduga bahwa dia ada muncul 4 peak. Tapi apakah ada yang di sana di antara SP2 itu yang simetris? Paling yang secara umum berarti pasti ada dugaan secara umum berarti SP2, peak SP2 dengan karbon SP3. Gitu ya. SP2 dan SP3. Nah, di sini SP2 dan SP3 ini apa namanya karbonnya muncul lah ya. Tetapi kalau kita lihat SP2-nya ada 4. Kemudian SP3-nya ada 3. Apakah ada yang katakan simetris di antara mereka berempat yang SP2-nya? Gimana menurut Feli? SP2-nya kita fokus ke sini. Coba dinyalakan lagi video sama audionya. Kira-kira di antara SP2 di sini apakah ada yang simetri? Ada. Oke. Kalau ada, kira-kira simetrinya, kira-kira ada berapa jenis SP2 kalau gitu? Kan pasti ada, kalau ada simetri kan pasti SP2-nya berkurang ya, bukan 4 ya. 2 ya, oke, that's right, very good. Nah, jadi di situ thank you. Jadi di situ kurang lebih ada dua SP 2-nya ya. Wait. Oke, SP2-nya ada 2. Jadi yang tadinya 4 menjadi 2. Kenapa? Karena simetrinya
Yang ini, yang biru akan sama dengan yang biru, kemudian yang ini akan sama dengan ini, ya. Environment-nya akan sama. Sekarang kita lihat untuk yang di SP3-nya. Coba Nadia. Ya, Sir. Ya, di SP3 kan di sini ada 3. Iya. Kira-kira ada yang sama nggak di sini? Apakah ada yang simetris nggak yang terlihat? Yang dua ujung, bukan sih? Yes, betul. 2 ujung. Berarti ini sama ini. Nah, kira-kira berarti akan muncul berapa peak jadinya? Dua. Yang di 2. Oke. Ya, thank you. Nah, berarti di sini 2, maka totalnya adalah 4 lagi. Seperti itu, ya. Jadi ini gambaran untuk jadi penentuannya, menentukan hibridisasinya dulu, kemudian langkah berikutnya totalnya ada berapa, kemudian dicek apakah ada simetri. Oke, nah sekarang untuk yang Q, kalian hitung dulu, kira-kira akan muncul berapa peak. Ya, akan muncul berapa peak. Oke, silakan analisa dulu. 1-2 menit. Sembari saya akan munculkan ke persiapin pertanyaan yang berikutnya. 35 saya tanyain lagi ya, silakan analisa. Oke. Oke, saya lihat saya nanya ke IEL. Halo IEL. Halo IEL. Ya, ada apa? Ya, kalau di sini gimana ya? Kira-kira kalau SP2-nya ada berapa? Karbon SP3-nya ada berapa? Untuk yang isomer Ki, ada berapa karbon SP2-nya kalau IEL analisa?
2. Kira-kira yang mana saja? Di sini 2. Oke, kita lanjut dulu. Yang sp3 ada berapa? Videonya dinyalain ya, sama audionya. Kalau sp3-nya kira-kira ada berapa? 4. 4. Ya, oke. Thank you ya. Nah, sekarang saya coba ke Jason. Kalau berkaitan dengan untuk yang sp3, berarti ini kan sp3, ini sp3, ini sp3. Oke, berarti sp3-nya adalah ada 3 ya, bukan 4. Kita ganti. Halo Jason. Ya, Pak. Iya. Audionya sama videonya nyalain. Kalau yang ini sp3-nya ada 3 karena memang titik-titiknya kalau yang single, untuk yang single dia single bond dia selalu sp3. Nah, jumlahnya 3. Nah, sekarang sp2-nya Jason gimana? Setuju dengan pernyataan Yel atau Jason melakukan koreksi? Tadi Iya ngomong apa? Enggak. Yel tadi bilang sp2-nya cuma 2. Audionya nyalain terus aja. Audio di on terus aja. Empat nggak sih? SP2 4. ya? Iya, setuju. Thank you, ya. Thank you, Jason. Di sini 4 ya, berarti ini SP2, ini SP2, dan ini SP2. Oke, ini SP2. Nah, jadi ini ada 4. Nah, sekarang ada berapa jenis? Nah, jadi SP2-nya ada 4. Kemudian SP3-nya ada 3. Nah, kita cek sebenarnya ada berapa SP2. Nah, kita langsung saja. Untuk SP2 di sini kan ada, ini masih simetri ya. Simetri berarti ada kesamaan. Yang ini akan sama dengan yang ini. Kalau kalian perhatikan ada simetrinya. Ini akan simetri dengan ini. Kemudian yang ini akan simetri dengan ini dan akan muncul yang SP3 ini ya. Berarti karena ada 4 jenis, maka peak-nya akan menghasilkan 4 jenis juga ya. Oke, berarti ini totalnya 2, ini totalnya 2. Ya. Jadi cara menganalisanya kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat molekul ada berapa jenis karbon C13. Oke, nah berikutnya adalah yang ini. Yang Oke, coba yang PIK 27 kalian cek di data booklet, kemudian kirim ke line group, hybridization-nya yang mana. Sebelum ke sana, kita langsung bisa cek hybridization-nya ya, bersama-sama. Kita cek. Kalau yang gambar, semuanya gambarnya dia sama. Ini pyruvic acid, analyzed by carbon-13 NMR. Kemudian complete the table. Kita lihat, jadi kita fokus ke C-nya ya. Berarti hibridisasinya adalah yang pertama adalah sp3. Kemudian yang di sini adalah karena ada double bond dengan O, pasti sp2. Jadi caranya mudah. Ini ada double bond dengan O, yang lainnya single, ini pasti sp2. Oke, sekarang ada 3 jenis, makanya ada 3 chemical shift. Nah, sekarang
silakan gambar, kemudian di-upload di Line. Hybridization-nya kasih lingkar, yang 27, yang 163 yang mana, 192 yang mana. Jadi gambarkan cuma satu saja, caranya dengan membuat seperti, saya kasih contoh, sebentar, saya kasih contoh. Nah, gambarkan yang satu, kemudian contoh misalkan ini misalnya 27, 163, nah ini 192. Nah, tuliskan kayak gitu. Di karbon ya. Ya, coba 5 menit. Silakan analisa sambil dilihat-lihat. Semuanya mengerjakan. Sir, kita suruh bulat-bulat. Tuh. Ya, suruh bulat-bulat, habis itu dikasih angkanya chemical shift-nya berapa. Oke. Habis itu diposting di Line. Sir, Iya, kapan sih tahu harus pakai yang carbon chemical shift atau yang proton? oke. Selalu dibilang ada informasi di soalnya, dia dianalyze pakai karbon atau enggak, kayak gitu. Selalu ada informasi di awal, pasti. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi kalau soal-soal sebelumnya pasti ada informasi proton. Kalau ada kata proton doang, berarti itu dengan hidrogen. Tapi kalau ada terus karbon 13, berarti spesifik ke sana. Kalau yang dimaksud proton, karena di soal itu kalimatnya dia proton NMR. Kalau proton NMR artinya ke hidrogen. Ya, kita lihat ke spektra hidrogen. Oke, good question. Berarti selalu tergantung soalnya. Iya, benar, benar. Thank you, sir. Iya, sama-sama.
Oke, Kenneth udah kirim, sama Olive juga udah. Kurang 1 menit lagi saya ini akan bahas. Satu, dua, tujuh. Oke, yang di sana udah benar ya, bahwa yang kalau saya circle, oke, yang saya circle adalah kita ini hapus dulu. Ada masalah nggak untuk menemukannya? Ada pertanyaan silakan. Jadi sepertinya memang lebih mudah yang ini. Berarti ini adalah SP3, kemudian yang ini adalah SP2, yang ini adalah SP2, gitu ya. Nah, melihatnya, ya salah satu contoh yang 163 aja. SP2, berarti langsung melihat SP2. SP2 langsung ke 163. 163 itu terletak di antara yang karbonil ya. Ini terletak di sini. Wah, ini lebih gampang. Berarti ini udah COH ya. COH di sini nih ada muncul ya. Oke. Nah, jadi yang karbon itu lebih simple. Bukan lebih simple, lebih nggak complicated. Maksudnya memang apa cuma oke alasannya nanti kenapa dia lebih simple. Nah, oke nanti kita discuss. Yang 192 kita cek 192 langsung ada di bawahnya. Berarti di karbonilnya gitu ya. Oke. Jadi harapannya bisa dimengerti. Nah, kemudian kita bahas mengapa kok CH untuk karbon ini lebih simpel ya, jadi lebih sedikit dianya. Karena cuma tiga tadi SP3, SP2 dan SP. Kalau kita lihat simpelnya itu oleh karena apa? Ini di catatannya yang Pak Teddy buat ya di textbook, kayaknya ini kami coba di textbook. Berkaitan sama ini, jadi analisis untuk karbon 13 itu kurang lebih mirip-mirip ya. Jadi ada miripnya apa? Dia kalau kroton tipe H, kalau karbon tipe C gitu ya. Nah, kemudian untuk signal yang ada di karbon 13 itu hanya bersifat vertical line. Jadi vertical line. Jadi ini perbedaannya, dia tidak memberikan splitting pattern. Ya, splitting pattern. Oke, itu perbedaannya. Kemudian
Yang perlu hati-hati adalah bahwa luasnya atau berarti kalau proton itu mengandung luas, ada yang line, ada yang area, tetapi kalau karbon itu line semua. Jadi itu perlu dihati-hati, line-nya itu dia nggak selalu proporsional, jadi tidak selalu proporsional dengan atom H yang ada, ya. Itu, nah kemudian solventnya untuk prepare dia dipakai CdCl3. Berarti kalau CdCl3 ini bisa dipakai, tadi kan kasusnya proton, kita pakai CdCl3. Nah, kalau yang ini kita pakai dia solventnya dipakai dengan anggapan bahwa dia berdekatan dengan, maksudnya sinyalnya itu di daerah sini. Nah, jadi CFD-CL3 itu ada sinyal yang memang harus di-ignore ya. Jadi yang kecil ini di-ignore. Ini diakibatkan oleh adanya C13 di dalam solventnya, di dalam CdCl3-nya di situ. Nah, ini spektrumnya itu muncul seperti ini. Ya, Feli silakan. Oke, yang angka 13-nya itu muncul di seperti ini. Jadi dinilai ppm. Jadi yang ini 80 ppm kita ignore ya datanya. Jadi kita nggak lihat. Karena memang dia berasal dari solventnya. Yang lain kita perhitungkan seperti itu. Oke, sampai di sini pembahasan untuk CD3 untuk berkaitan sama karbon 13 NMR. Kalau ada pertanyaan silakan. Pak, Iya. mau nanya yang di atas, Iya. yang soal pertama, Iya. Yang hidrogen atau karbon? yang mau di atas lagi, yang hidrogen. Iya. Iya. Itu cara tahu relatif peak areanya gimana? Yang Oke. pertama 3 itu, padahal cuma 2 kan peaknya. Oke. Jadi kalau untuk melihatnya ada prediksinya itu seperti ini. Berarti ini ketinggiannya 1, kita compare ketinggiannya 2, ini ketinggiannya 3. Ada kemungkinan berarti yang ini menjadi 3 kali dari yang pendek. Itu yang pertama. Jadi semuanya prediksi dulu. Prediksi-prediksi yang ada nanti itu perlu dikonfirmasi dengan gambar molekul yang dihasilkan. Jadi perlu gambar dihasilkan. Jadi untuk mengerjakan soal ini saling cross check, Olive. Jadi dari ngerjain di area atas, kalau misalkan kita nggak nemu, kita loncat aja dulu nggak apa-apa. Kemudian ngerjain ke bawah, ketemu strukturnya, oh nanti baru balik ke atas. Nah kayak gitu. Nah dugaan-dugaan itu penting, dugaan-dugaannya penting. Nah jadi mungkin waktu mengerjakan tipsnya ditulis dulu angkanya pakai pensil misalkan, oh angka 3, terus kasih tanda tanya. Nah kemudian udah, jadi predik aja semuanya. Jadi pasti minimal itu yang ada 1. Nah, yang sudah pasti itu adalah untuk yang OH ya, terutama OH. Berarti OH itu kan H-nya nempel di O cuma 1, berarti H-nya dia 1. Kecuali kalau ada 2 OH, berarti ketinggiannya 2. Ya. Jadi simpelnya adalah untuk prediksi yang OH, ya sudah, luas areanya dia 1. Itu pasti paling minimal. Nah, kemudian yang lain di-compare. Misalkan berarti tingginya 3, berarti 3 kalinya. 3 kali seperti itu.
Nah, kira-kira menjawab nggak, Liv? Atau ada muncul pertanyaan lagi? Kenapa nggak jadi 6, Pak? Kan 2 itu. Oh, oke. Kenapa nggak jadi 6? Kenapa nggak jadi 6? Karena memang dia ada 2 line. Oke. Tentunya karena di sini itu kan memang dugaan ya, dugaan. Kalau digabungkan ini luasnya karena dia berbicara area, jadi area kedua ini akan kurang lebih 3 kali dari area yang sini. Tadi kita nggak bisa memastikan dia berapa haknya. Nah, perlu dugaan 6 juga boleh, masih boleh. Dugaan 6 masih boleh. Seandainya melakukan dugaan 6. Nah, tadi perlu di cross check ke struktur molekul yang dihasilkan seperti apa. Nah, kalau misalkan kemudian loh, oh ini kok nggak ada ya, oh berarti 6 itu perlu diganti. Karena di sini line-nya itu mungkin kita nggak tahu di sini, karena kan kalau namanya print itu ada keterbatasan fisik ya, keterbatasan fisik. Jadi ini tipisnya ini sama tipisnya yang ini belum kalau ngeprint itu sangat-sangat susah banget karena dia hasil fisik. Tapi kalau misalkan nanti ada di spek di alatnya, di mesinnya, dia langsung menghitung, itu lebih akurat karena dia menghitung berdasarkan data digital, bukan data printingnya, kayak gitu. Jadi kenapa nggak 6? Boleh saja diduga 6, tetapi kita cross check, kemudian nanti kalau salah kita betulkan. Jadi alasannya kenapa bisa seperti ini mengalami kesalahan karena kita pakai data printing, bukan data digital yang kita ukur luasnya, kayak gitu. Oke, mungkin ada muncul pertanyaan lagi, silakan. Pak, kalau peak area itu nunjukin apa sih? Peak area untuk hidrogen menunjukkan banyaknya H. Tetapi kalau untuk karbon, dia belum tentu menunjukkan jumlah C. Jadi kalau untuk H, area itu menunjukkan banyaknya proton di jenis yang chemical shift-nya ini ada. Kayak gitu, Vel. Berarti kalau misalnya itu CH3 itu jadi 3 gitu. CH3 ada 3 berarti ketinggiannya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, kalau misalkan kan OH di sini OH-nya cuma 1, yang di sebelah kiri cuma 1. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan itu 3H. Jadi kemungkinan dia ketinggiannya 3 kalinya. Bisa seperti itu, kan? Oke, makasih Pak. Iya. Oke, sudah jam 8. Nanti ini ada beberapa yang bertanya, kemarin belum saya jawab, nanti saya usahakan jawab hari ini. Oke, thank you. Bye-bye. Silakan chat ya. Absen dulu. Masih, Pak. Ya, sama-sama. Thank you, sir. Ya, you're welcome. You're welcome. Thank you, sir. You're welcome. Pak, Ya, mau nanya lagi. boleh. Aku kemarin ngerjain soal, terus kayak ada si etilamin sama etanol amin. Bentar, Pak. iya. Propilamin sama etanol amin. Terus ditanyanya kenapa boiling point etanol amin lebih higher than propilamin. Etilamin dengan siapa? Sama etanol amin. Propilamin yang atasnya. Propilamin. Etilamin sama propilamin ya? Sama etanol amin. Etanol amin. Terus ditanyanya kenapa boiling point of ethanol amin lebih higher than propilamin. Iya, karena jumlah hydrogen bondingnya lebih banyak, paling itu. Oh, jadi walaupun si propilamin ada NH2 juga, iya. Ada hydrogen bond dari OH, jadi lebih higher gitu. Oh gini, kalau etilamin kan cuma 2 NH2. Kalau etanol kan CC
NH2, kemudian kayaknya etanol bentuknya mungkin gini ya. Ya, Ada OH, ada NH. Nah, karena OH-nya ada OH sama NH itu bisa menyebabkan hydrogen bonding. Jadi kemungkinan hydrogen bonding untuk yang terbentuk oleh etanol amin itu lebih banyak. Jadi pasti dia memiliki boiling point yang lebih banyak. Oh ya, oke, makasih. Dijawab Pak. ya. Oke, you're welcome. Pak mau nanya, Ya, silakan. kalau hydrogen yang OH sama NH2 tuh ada yang strength-nya lebih kuat gitu nggak sih? Kalau apa dengan apa? OH sama NH2, hydrogen bondingnya. OH sama NH. NH2, huh? Nah, strength-nya ada yang lebih kuat nggak, hydrogen bondingnya yang mana gitu? Oke, nah ini kan hydrogen bonding itu ada OH, ada NH2, ada HF ya. Ya, Nah, yang yang lebih kuat itu adalah si OH-nya. Ini boiling point-nya kan dia 100. Nah, yang ini masih below dan ini mah terbukti H2O. Kenapa? Karena itu keefektifan dari H-nya berinteraksi sama O, karena O-nya itu dia punya 2 lone pair. Kalau H-nya juga di dalam H2O itu dia punya H-nya 2. Jadi yang di-compare itu, yang di-compare jelas ya, ini HF, ini H2O, ini NH3. Kalau N itu lone pair-nya 1, kalau O lone pair-nya 2, kalau F lone pair-nya 3. Nah, ternyata untuk menghasilkan hydrogen bonding yang katakan efektif, maksudnya jumlahnya itu mana yang terbanyak, itu terdapat di O, di H2O. Kenapa? Karena H-nya 2, kemudian lone pair-nya juga 2. Kalau di sini lone pair-nya 1, ini lone pair-nya, hidrogennya 3. Jadi nggak proporsional dia, kan karena hydrogen bond kan lone pair dengan H. Nah, kalau ini mah kebayang ya? ya. Oke, Kasih, gitu. Pak. You're welcome. Berarti Pak. You're welcome. Bye-bye.